Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Santi Wijayanti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar dalam percakapan Pasca Observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Yuni Fitriana selaku guru kelas 2 di UPT SD Negeri Gogo Desa 1 dan Ibu Endah Sriwinarti selaku PP CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Selamat pagi Bu Endah, selamat pagi Bu Yuni. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan. Baik Bu Yuni, langsung saja. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Yuni laksanakan. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin? Tentunya Bu Santi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, saya sekarang merasa lega karena pembelajaran kemarin berhasil berjalan dengan lancar sesuai yang saya harapkan Bu Santi. Alhamdulillah Bu Yuni ya. Untuk selanjutnya, bisakah Bu Yuni ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bu Yuni lakukan pada saat observasi itu seperti apa Bu Yuni? Baiklah Bu Santi, seperti yang sudah saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi kemarin yang telah kita lakukan, area pengembangan yang saya lakukan di kelas itu yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan peserta didik tentang ciri-ciri dari bangun datar yang tentunya terdiri dari sisi, titik sudut, dan luas garis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk saling bekerja sama dan lebih berani presentasi di depan teman-temannya. Di sini saya mengharapkan keaktifan siswa itu meningkat Bu Santi. Sedangkan untuk langkah-langkah tahap-tahap pembelajaran yang sudah saya lakukan, tentunya di pendahuluan saya harus mengetahui kesiapan anak-anak itu belajar. Tentunya saya harus menyapa dulu anak-anak dengan ramah supaya anak-anak itu merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya mengembalikan konsentrasi anak-anak. Jadi saya melaksanakan teknik stop itu Bu, supaya anak-anak itu bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian saya akan memberikan apersepsi. Kemarin itu memberikan apersepsi pada anak-anak sehingga anak-anak itu bisa merasa nyaman dan juga siap untuk belajar materi selanjutnya. Dan tidak kalah penting Bu Santi, tentunya yang membuat anak-anak senang, saya melaksanakan ice breaking. Nah di situ anak-anak itu termotivasi, tumbuh semangat untuk siap mengikuti pembelajaran seperti tepuk semangat itu. Dan di kegiatan inti yang pertama tentunya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Memberikan materi dengan berbagai media yang bervariasi Bu. Kemarin saya juga menyiapkan media-media konkret yang ada di sekitar anak-anak itu supaya anak-anak itu mudah memahami materi yang sedang dipelajari dan menampilkan beberapa gambar yang menarik saat pembelajaran dan juga membuat anak-anak itu berdiskusi. Jadi saya membentuk kelompok anak-anak dan anak-anak itu melaksanakan diskusi kelompok dan juga setelah itu hasilnya dipresentasikan anak-anak di depan Bu Santi secara bergantian. Nah, di situ saya juga menerapkan diferensiasi konten sehingga anak-anak itu tidak hanya monoton Bu, bervariasi supaya anak-anak itu termotivasi dan merasa senang saat mengikuti pembelajaran. Nah, di akhir saya juga mengadakan evaluasi dan penghargaan untuk mereka karena mereka sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian Bu Santi di penutup tentunya saya membuat kesimpulan tentang kegiatan yang sudah dilakukan bersama mereka.
dan juga refleksi pembelajaran yang tidak kalah penting ya Bu, yang sudah dilaksanakan, sehingga di situ saya mengetahui bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran, terus apa saja yang mereka sukai dan tidak. Dari refleksi itu saya mengetahui hasil dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan kemudian yang terakhir tentunya saya memberikan penguatan kepada mereka tentang materi yang sudah kita pelajari bersama Bu, sehingga anak-anak itu meningkat motivasi belajarnya dan juga perhatiannya menjadi lebih untuk mengikuti pelajaran. Seperti itu Bu Santi. Oke Bu Yuni, bagus sekali ya. Di sini tadi Bu Yuni sudah menyampaikan bahwa ada 3 area pengembangan yang sudah Bu Yuni laksanakan atau Bu Yuni kembangkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian untuk menumbuhkan pemahaman siswa, Bu Yuni juga menjelaskan tentang ciri-ciri dari bangun datar, termasuk sisi, titik sudut, dan ruas garis. Seperti itu Ibu Yuni. Dan untuk menambah keaktifan siswa, untuk memunculkan keaktifan siswa, Bu Yuni juga membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian berdiskusi dan presentasi di depan teman-temannya. Seperti itu Ibu Yuni. Dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bu Yuni lakukan tadi juga ada 3. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pendahuluan. Bu Yuni tadi juga sudah memastikan kesiapan siswa dalam belajar dengan menggunakan teknik stop agar anak-anak itu lebih konsentrasi, agar anak-anak itu lebih fokus lagi dalam belajarnya. Kemudian Bu Yuni juga dalam kegiatan pendahuluan juga ada apersepsi, kemudian juga ada ice breaking. Seperti itu ya Bu Yuni. Dan pada kegiatan inti, Bu Yuni juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Bu Yuni capai, yang akan anak-anak capai ya. Kemudian Bu Yuni juga sudah memberikan materi dengan berbagai media yang bervariasi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian juga mengerjakan tugas kelompok dan memberikan penghargaan. Dan yang terakhir pada kegiatan penutup, Bu Yuni juga memberikan kesimpulan, refleksi, dan juga penguatan agar anak-anak lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Ibu Yuni nggih. Nah, kemudian menurut Bu Yuni, area pengembangan yang sudah Bu Yuni kembangkan tadi yang barusan Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah Bu, tetapi tentunya ya masih ada sedikit kendala ya Bu Santi, karena dengan bervariasinya kemampuan anak, itu masih ada beberapa anak itu yang kurang aktif Bu. Tadi itu saya lihat masih ada yang diam saja saat pembelajaran itu di proses diskusi itu Bu. Jadi masih ada beberapa anak itu yang kurang aktif, mungkin masih merasa malu atau takut untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu Bu Santi. Jadi sesuai dengan yang Bu Yuni sampaikan tadi, bahwa di dalam pembelajaran masih ada anak yang kurang aktif, mungkin merasa malu atau seperti apa begitu Bu Yuni nggih. Lalu apa rencana yang akan Bu Yuni lakukan agar kendala-kendala yang Bu Yuni hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas itu dapat terlaksana dengan baik untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu Yuni? Baik Bu Santi, menurut saya agar kendala tersebut itu dapat teratasi dengan baik, saya akan membagi murid ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian saya juga akan membuat dan membagikan LKPD kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga masing-masing kelompok LKPD-nya tidak sama Bu Santi. Di sini saya akan memberikan bimbingan lebih pada kelompok yang berkembang dan sedang berkembang. Untuk kelompok yang sudah mahir, saya akan memberi sedikit bimbingan. Hal tersebut akan saya lakukan tentunya agar pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas itu bisa berjalan lancar dan nyaman, sehingga kebutuhan tiap siswa
dapat terakomodasi dengan baik, Bu Santi. Wah, bagus sekali rencana yang akan Bu Yuni lakukan, mulai dari membagi siswa dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian juga membuat LKPD kelompok yang berbeda untuk mengakomodir kebutuhan tiap-tiap siswa, dan juga membimbing masing-masing kelompok. Seperti itu nih Bu Yuni. Betul, Bu. Jadi kapan nih Bu Yuni akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang yang Ibu sampaikan barusan? Tentunya secepatnya Bu Santi, karena ini berkaitan dengan kepentingan murid dan sesuai dengan tuntutan pembelajaran kita. Sekarang ini kan kita harus memenuhi semua kebutuhan murid. Nah, pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti itu, Bu. Oke Bu Yuni, semoga perubahan atau perbaikan yang Ibu rencanakan sesegera mungkin dapat terlaksana, dan kendala-kendala atau masalah yang Ibu alami di dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Bu Yuni ya. Baik Bu Santi, terima kasih. Sama-sama Bu Yuni. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Endah Sri Minarti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi hari ini. Silakan Bu Endah. Terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang telah dilakukan oleh CGP atas nama Bu Santi kepada rekan sejawatnya yang bernama Bu Yuni. Bahwa proses coaching yang telah dilakukan pasca observasi tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching. Untuk prinsip yang pertama, kemitraan, tadi sudah jelas bahwa dilihat dari tempat duduknya sudah tidak berhadapan-hadapan lagi, terus CGP kesannya tidak menggurui, tidak memberikan saran, dan saling berbagi pengalaman antara CGP dengan rekan sejawatnya. Untuk prinsip yang kedua tentang proses kreatif, yaitu bahwa telah terjadi percakapan dua arah, di mana rekan sejawat yaitu Bu Yuni lebih banyak yang berbicara, jadi terlihat lebih banyak untuk menggali lagi tentang pengalaman dari Ibu Yuni. CGP juga telah mendengarkan dengan baik, hadir sepenuhnya, merangkum dari jawaban yang telah diberikan oleh Bu Yuni, dan selalu bertanya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, sehingga bisa menggali pemahaman dari Bu Yuni, dan Bu Yuni bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Untuk prinsip yang terakhir, untuk memaksimalkan potensi, terlihat jelas bahwa tadi percakapan sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret yang berasal dari Bu Yuni, yaitu diantaranya yang pertama dengan mengubah strategi dengan membagi kelompok yang sesuai dengan tingkat pemahaman dari peserta didik, memberikan LKPD yang berbeda dari tiap kelompok tersebut, dan melakukan bimbingan yang berbeda bobotnya juga terhadap masing-masing kelompok. Jadi dari sini dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan coaching pasca observasi yang dilakukan oleh CGP atas nama Bu Santi kepada rekan sejawatnya bernama Bu Yuni telah berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip dari coaching. Tetap semangat pada Bu Santi dan Bu Yuni untuk selalu berinovasi, untuk selalu bergerak, untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan semua yang dilakukan akan membawa dampak yang positif buat dunia pendidikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Endah atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini.
Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.